Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Hadi Muhammad Rizaldi. Kali ini kita ma kita mau sharing apa itu OSPF dan bagaimana cara konfigurasinya. Oke, langsung kita ke Cisco-nya dulu. Kita buka dulu Cisco. Oke, kita tunggu sampai muncul. Oke, setelah itu kita konfigurasinya dulu. Contohnya kita pakai router yaitu PTMPT aja. Misalkan kita belum pernah pakai ini kan. Sebelumnya kita pakai aja dulu. Ya, kita eksperimen. Oke, terus PT-nya pakai PT switch aja yang sudah ada portnya sekalian. Kemudian kita butuh yaitu PC atau laptop boleh deh. Ini misalkan di sini PC, di sini laptop juga boleh. Oke, kalau enggak pakai mau device apapun boleh. Gitu ya. Setelah itu kalian tulis dulu nih di sini misalkan nih. 10.10.10.1/24/24 24 gini ya. Terus di sini misalkan ditaruh, kalau ini kan satu karena udah dipakai, berarti sini pakainya 2 misalkan di situ ya. Oke, 2 nice. Kemudian IP-nya address ke bawah ini yaitu 192.168.10.1/24 juga. Oke, kita taruh sini. Kemudian yang di sini yaitu 20. Oke, kita ganti di sini 20. Oke, kok malah di enter 20 di sini ya. Oke, 20. Setelah itu di sini boleh nanti dikasih DHCP boleh ya. Kalau kalian udah nonton video yang ada di atas ini, di sebelah kanan pojok kanan tuh, pasti di situ ada pernah kalian latihan namanya DHCP. Ingat-ingat ya. Oke, misalkan di sini tulis aja deh DHCP atau statik dan dinamis gitu aja deh. Kalau statik kan kita manual semuanya. Kalau DHCP kan kita udah include sendiri ya. Oke, setelah itu teman-teman semuanya perlu diingat 10.20 udah bener ya. Oke, terus kita ke bagian router MPT ini. Kemudian kalian di zoom ini kan, di zoom misalkan di zoom in, ini dimatikan dulu. Kemudian kalian masukkan yaitu yang ini. Oke, port ini masukkan sini, kemudian port yang sebelah ini serialnya juga masukkan sini. Kemudian klik on kan kembali, kemudian zoom out, kemudian kita close, kemudian ini lagi CLI bukan CLI. Ini dimatikan dulu terlebih dahulu. Kalian masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian di SS ini, bukan SS. Iya ding. Ini bener ding. Oke. Setelah itu serialnya udah, kemudian on lagi, kemudian close. Nah, setelah itu teman-teman kalian masukkan tuh. Misalkan, kalau ini mah terserah ya. Cara Shift untuk memunculkan apa namanya? Bottomnya ini. Serial 1, misalkan di sini serial 1 kita luruskan biar balance. Oke, di sini pas. Kemudian serialnya ini masukkan sini misalkan gigabit deh ya. Oke, gigabit 0/0, berarti nanti di situ tulisannya gigabit. FA 0/1 misalkan di sini. Kemudian di sini juga sama. Tadi mana? Ini gigabit FA 01. Di sini juga sama, tersatu 2. Kalau misalkan teman-teman perlu banyak port di sini, misalkan fisik lainnya sangat banyak, kalian juga bisa naruh apapun tuh di situ ya. Ditambahkan lagi di bagian sininya ya. Oke, setelah itu kita konfigurasi yaitu bagian routernya dulu. Oke, sip. Tadi mana? Oke, kita ke CLI dulu ya. Nah, di sini yaitu klik no, enter, enable conft, kemudian hostname misalkan, hostname-nya misalkan R1
gitu ya, router 1 dan router 2 gitu kan. Oke, R1 gitu ya, enter. Kemudian setelah itu kita inisialisasi dulu. Misalkan kita mau INT serial 1 ya, 1/0, enter. IP addressnya kita tuliskan yaitu 192.168. bentar, bukan ini, 10.10.10.1. IP addressnya 10.10.10.1. Subnet max-nya karena portnya 255/24 yaitu 255.255.255.0 gitu ya. Setelah itu kita klik enter, kemudian no shoot exit, kemudian INT lagi. INT nya yaitu gig 0/0, kemudian enter. IP addressnya kita masukkan 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0. Setelah itu enter, kemudian no shoot, kemudian enter lagi, exit. Setelah itu kalian masukkan yaitu IP loopback-nya. INT loopback spasi, kemudian 255.255.255.0, kemudian enter. Jangan dulu. IP loopback 1 misalkan gitu ya, kemudian enter, Oke, loop b a c k 1. Gunanya untuk apa sih? Misalkan kalau tanpa loopback, nanti IP-nya yaitu diambil dari IP yang paling tertinggi, yaitu misalkan jadinya yaitu 255.255.255.255.0. Tapi kalau misalkan dikasih ini inisialisasinya, maka kembali lagi di situ. Contoh berarti INT loopback 1 gitu ya. Kemudian kita taruh tuh namanya IP address-nya dulu. IP address-nya contohnya di sini 172.16.1.1. Trafficnya sama ya, 24 ya. Berarti subnetnya 255.255.255.255.0. Kemudian enter. Setelah itu yaitu exit. Kemudian lakukan hal yang sama. Berarti INT loopback, kembali lagi ke ini yang kedua misalkan ya, tulis kedua, enter. Kemudian IP address-nya kita masukkan yaitu 172.168. Gimana cara hapusnya? 172.16.2.2 misalkan, spasi subnet max-nya kita masih pakai 255 ya. Pakai 24. Oke, 255.0. Kemudian enter, kemudian exit. Kemudian selesai. Kemudian IP DHCP pool, misalkan nama kalian boleh, kalau enggak 1 gitu boleh lah gitu ya. Terus networknya kita tuliskan network yaitu 192.168 berapa tuh, 10.0 salah, 10.0 spasi trafficnya berapa, kita tarik subnet max-nya sekalian. Karena trafficnya 24 berarti 255.255.255.0. Benar sekali. Setelah itu kita enter, kemudian default router. Oke, default routernya yaitu 192.168.10.1. kemudian enter. Kemudian DNS servernya misal kita pakai 888, kemudian enter, kemudian exit, kemudian exit, kemudian enter. Setelah itu kita lakukan yang ada di sebelah router yang ini kan 01, berarti yang 1 ya, kita ke CLI dulu, kemudian kita no, kemudian enable dulu conf t, kemudian di sini tuliskan yaitu hostname, misalkan hostname-nya kita kasih R2 gitu ya. Kemudian enter. Setelah di enter kalian
teman-teman masukkan dulu tuh int SE berapa dulu, SE 0 1/0, enter. IP addressnya kita masukkan yaitu 110.10.10.2 spasi 255.0, kemudian kita enter. Enter. Kemudian setelah itu no shoot, kemudian exit, kemudian int gig berapa nih, gig 0/0 ya, int gig 0/0, enter. IP addressnya kita masukkan, IP addressnya yaitu 192.168.20.1 ini ya, spasi 255.0, enter. No shoot, exit. Nah setelah itu kalian masukkan lagi itu int loopback, misalkan yang ketiga, enter. IP addressnya kita masukkan yaitu 172.16.3.3 spasi 255.255.255.0, kemudian enter, kemudian exit, kemudian tuliskan lagi tuh int loopback 4 misalkan, enter. IP addressnya kita masukkan 172.16.4.4 misalkan, kemudian 255.255.255.0, kemudian enter. Salah, ternyata ada banyak banget tuh situ, kemudian exit, selesai. Kemudian karena ini mau DHCP, yaitu kita taruh IP DHCP pool 2 gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian networknya kita tulis networknya yaitu 192.168.20.0.255, trafficnya 24, enter. Kemudian default router, router 192.168.20.1, kemudian enter. DNS terakhir server 8888, enter, kemudian exit, dah. Setelah itu kalian yaitu konfigurasi bagian OSPF nya tuh ya. Berarti gimana? Oke, kita sini dulu, ini di minimize dulu. Gini, oke, berarti misalkan 192 10 gitu ya, 10 1 strip 24 ya. Oke, rumusnya berarti gimana? Masih ingat nggak rumusnya? Total IP sama dengan 32 kurangi prefix, sama dengan berapa berarti? Sama dengan 32 dikurangi prefixnya 24, sama dengan berarti berapa? 32 kurangi 24 sama dengan 8. Oke, setelah itu enter. Berarti 2 pangkat 8. Oke ya, gitu ya, 2 pangkat 8 sama dengan, mana sama dengannya? Sama dengan 256 gitu ya. Kalau salah bisa di komen. Oke, gitu ya. Setelah itu kita cari yaitu subnetmask-nya, subnetmask. Sama dengan caranya gimana? Ada yang masih ingat? Oke, 256 kurangi total IP gitu ya, sama dengan gini ya, 256
dikurangi 256 sama dengan 0. Betul? Gini ya. Oke, udah. Berarti jadi subnet max-nya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Oke. Setelah itu kalau jadi kalau udah ketemu subnet max-nya 255.255.255.0, maka kita yaitu cari tadi apa namanya? Kita cari itu will max, will card gitu ya, will card gitu tulisannya kayaknya, will card max. Coba nanti teman-teman bisa searching di Google. Intinya gini, Witcherna caranya gimana? Defaultnya kan 255 paling terdiri kan ini kan 255.255.255. Kemudian ini kita copy di sini misalkan, kita copy, kemudian ini dihapus, kemudian di sini pastekan, kemudian enter, kemudian di strip kita kurangi. Jadi 255 kurangi 0.0.0.255 gitu ya. 255 kurangi 0 kan sama aja kan gitu ya. Terus kita ketemu yaitu will card max-nya gitu. Terus setelah itu kita konfigurasi tuh di router yang pertama ini. Oke. Kita di sini enter dulu. Oh, kita kembali lagi, kita n, kemudian conft, kemudian config deh. Kemudian kita tulis router ospf spasi ospf 1, enter, networknya misalkan networknya yaitu 10.10.10.0 ini ya, betul ya, spasi 0 karena build max-nya ini ada, berarti network spasi 0.0.0.255. Setelah itu spasi area 0. Area 0 tuh area pertamanya mungkin kayak gitu ya. Oke, setelah itu kalian enterkan dulu. Kemudian masukkan lagi tuh network 192.168.10.0. Karena di sini semuanya pakai prefix 24, maka will max-nya yaitu kita tinggal nyontoh yang sebelah sini aja. 00.255 area 0 gitu ya. Enter, kemudian network lagi. Network 172, tadi kan ada satu buat loopback-nya itu kan 172 16.1.0 spasi 0.0.0.255 area 0 gitu. Setelah itu kita enter, kemudian masukkan lagi yang terakhir networknya yaitu 172.16.2.0 area 0. Setelah itu enter, kemudian exit di sini misalkan, exit, kemudian exit lagi. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di bagian router yang ke R2-nya itu tadi yang kita edit. Enter, conft lagi di sini. Kemudian kalian tuliskan router ospf, misalkan satu lagi apa dua lagi terserah teman-teman. Gitu ya, misalkan ini satu aja dulu nggak apa-apa gitu. Kemudian tulis di sini networknya yaitu 10.10.10.0 dari sini ya, spasi 000.255.
area 0 juga. Oke, enter. Kemudian network lagi di sini 10.10.10.000.025. Oke, sip. Kirain apa? Network 10 toh 172 198. Network 192.168.20.1 spasi 000.255 area spasi area 0. Enter. Kemudian network lagi di sini 172.16.0.0.0.0.255 area 0. Gitu ya, tadi kan 3. Enter. Kemudian yang terakhir networknya 172.16.4.0.0.0.255 area 0. Kemudian exit, selesai. Kemudian misalkan kok mau kalian cek di situ ya, kalian bisa yaitu show IP OSPF. Kita cari dulu misalkan ketemu atau enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak ketemu berarti masih lagi perjalanan mungkin gitu ya. Oke, naik bar. Oke, ketemu ya IP OSPF nya serial 1/0. Kemudian misalkan di sini kita cek. Oke, kita enter. Oke, show IP OSPF naik bar. Kurang H. Oke, ketemu juga ya. Kemudian kita minimax. Setelah itu di sini kalian ganti IP-nya karena kita udah pakai yang dinamis. Kita DHCP aja kita muncul atau tidak muncul ya. Oke, jadinya nggak nulis secara manual. Oke, dapat semuanya. Desktop di sini kita pakai config desktop. Alhamdulillah kita muncul semua ya. Oke, kita minimax. Nah, setelah itu saatnya kita konfigurasi kita cek pingnya antar PC-nya jadi atau tidak. Kalau nggak jadi ya berarti ya kurang beruntung. Oke, successful juga. Misalkan ini antar sini in progress. Valid. Oke, nice, sukses ya. Kita delete lagi, ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Oke, nice. Oke, ini ke sini jadi ini ke sini jadi. Oke. Gitu ya, teman-teman. Sekilas tentang OSPF yaitu salah satu dari routing dinamis. Gitu ya. Singkatannya OSPF yaitu Open Source Patch First. Merupakan layanan pada router untuk melakukan routing secara dinamis atau yaitu sering disingkat yaitu dynamic routing guna untuk mendistribusikan, mengatur dan menjaga data informasi yaitu merupakan autonomous system gitu ya. Teman-teman semuanya bisa ditiru konfigurasinya boleh atau enggak mau memodifikasi dengan router lebih banyak juga boleh. Kalau mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Barangkali teman-teman yang lebih bisa dari ini, lebih jago daripada ini, silahkan komen, minta kritik dan sarannya. Oke teman-teman, jika kalian ada cara lain, bisa share ke teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak cara untuk routing OSPF, tapi yang saya coba yang paling jadi sih ini gitu ya. Gitu aja teman-teman semuanya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, jangan lupa subscribe gitu ya teman-teman. Oke, see you next video. Kita mau lanjut ke IGRP dan atau enggak yang IGRP gitu ya teman-teman. Semuanya bye bye. See you next video. Oh, belum di save ya. Kita save dulu deh. Save as. Kita masuk ke dokumen, kita ke sini, kita ke ganti ini. Save
Oke. Yes. Selesai. Stop.